Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan saudara? Sehat-sehat semua? Nah, semoga kesehatan melimpah kepada kalian dan keluarga kalian semuanya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita, yaitu arsitektur modern, ya, seri pertama. Ya, baik. Jadi setelah sekian lama kita membicarakan tentang arsitektur klasik, ya, setelah munculnya revolusi industri, maka muncullah kelompok atau periode tentang arsitektur modern. Ya, otomatis yang klasik sudah tidak dipakai lagi atau sudah jarang untuk dipakai lagi. Untuk itu kita coba lihat keterkaitan hadirnya arsitektur modern, ya. Jadi bagaimana sih proses kehadiran arsitektur modern ini kok muncul gitu? Kenapa seperti itu, ya? Kemarin sudah kita bahas pada gejolak arsitektur klasik, di mana hadirnya revolusi industri cukup membuat penemuan-penemuan baru dan sebagainya, ditemukannya banyak material bangunan dan sebagainya, maka memicu berubahnya tentang pandangan berarsitektur. Selain itu juga munculnya pandangan Marxisme, yang Amerika itu liberalisme sebagainya, memunculkan perubahan dalam sudut pandang arsitektur. Ya, rangkaian penemuan baru itu yang menyetuskan munculnya arsitektur modern. Ya, setelah ditemukan banyak penemuan rangkaian baru, ya, maka menyebabkan salah satu penyebab munculnya arsitektur modern ini. Ya, rangkaian penemuan baru memunculkan revolusi industri, sudah kita bahas yang kemarin. Dari revolusi industri, apa yang terjadi? Revolusi industri ditemukan mesin dan sebagainya adalah perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan budaya, perubahan teknologi, ya, sosial. Nah, tentu dengan tadi sudah saya sebutkan, muncullah kelompok liberalis sama kelompok sosialis. Ekonomi menjadi tujuan dalam suatu perubahan nilai. Sebuah nilai itu ekonomi yang jadi tolak ukur. Budaya juga demikian. Jadi ada kebudaya yang tidak lagi lokalis. Jadi karena ini hubungannya sudah antar wilayah dan sebagainya, adanya perubahan budaya juga. Demikian juga teknologi sudah kita pastikan, revolusi industri adalah cirinya adalah munculnya perubahan teknologi. Ya, ini menyebabkan hadirnya perubahan terhadap bangunan dan pertata kotaan. Ya, jadi pengaruh berubah. Nah, setelah ini adanya perubahan sistem seperti ini, maka bangunannya juga tidak lagi terfokus pada dewa, religi dan sebagainya, namun berubah, ya, faktor ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah, ya, negara atau sebuah bangsa atau seseorang. Itu tolak ukurnya adalah jadi ekonomi. Ya. Pertataan kotaan juga demikian, berubah juga akibat dari munculnya ini. Ya, hasil akhirnya menghadirkan arsitektur modern. Jadi ini pengaruh bagaimana proses hadirnya arsitektur modern. Selain itu juga ini sosial budaya dan teknik ini juga mempengaruhi
hadirnya arsitektur modern ya, selain pengaruh bangunan perkotaan ini juga munculnya ini, ya ini juga pengaruhnya ini. Selain itu juga keengganan untuk memakai kembali arsitektur klasik ini juga muncul karena ribet ya. Karena arsitektur klasik itu harus menghadirkan ukiran, harus menghadirkan ragam hias, harus menghadirkan kolom Dorik Ionik dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang ribet ya. Jadi nggak efisien. Nah, ekonomi kaitannya tentu efisiensi ya, ekonomi nanti kaitannya dengan efisiensi. Jadi kalau pakai mungkin ukiran, bikin gitu udah ribet ya, enggak. Di dalam bangunan terlalu ribet, terlalu enggak efisien. Terlalu membuang-buang biaya, tidak ekonomis. Ya, jadi itu. Jadi reaksi terhadap tradisi klasik sendiri ada, akibat ini juga ada, maka muncullah hadirnya arsitektur modern. Nah, coba kita lihat definisi ya dari arsitektur modern ini dalam beberapa literatur. Pengertiannya adalah arsitektur modern adalah hasil pemikiran baru mengenai pandangan hidup yang lebih manusiawi yang diterapkan pada bangunan. Lebih manusiawi ya. Jadi artinya apa? Manusiawi menjadi penting, manusia. Kalau era klasik itu manusia ya silahkan menyesuaikan diri terhadap ruang yang terjadi. Tapi kalau ini penting, aktivitasnya apa? Kalau hanya untuk tidur, maka ruangnya akan disesuaikan dengan fungsinya. Nah, dengan menyesuaikan dengan fungsi itu dapat dikatakan memanusiawikan manusia. Jadi ini. Jadi arsitektur modern adalah memanusiawikan manusia. Nah, ini teori yang pertama. Jadi fungsinya apa, kegiatannya apa, diwadahi yaitu harus cocok. Kalau ruang tidur ya harus cocok ruang tidur. Kalau tamu ya harus cocok dengan ruang tamu. Nah, gitu. Skalanya manusiawi, ya, tidak tinggi-tinggi. Karena ya manusia untuk membuat arsitektur itu wadah manusia. Nah, ini pengertian arsitektur modern yang penting. Ya, pengertian yang lain adalah totalitas daya upaya dan karya dalam bidang arsitektur yang dihasilkan dari alam pemikiran modern. Jadi menyebutkan alam pemikiran modern ya, yang dijadikan sikap mental yang selalu menyisipkan hal-hal yang baru. Ya, pemikiran modern selalu menyisipkan suatu hal yang baru, progresif, hebat, dan kontemporer sebagai pengganti dari tradisi dari segala bentuk peranakannya, tradisi klasik. Jadi hadirnya arsitektur bentuknya bisa berubah-ubah, tidak harus kepala badan kaki, tidak harus simetris, tidak harus kepala badan kaki simetris pakai kolom Dorik Ionik Dorentian. Jadi lebih luas. Jadi arsitektur bisa berpikir lebih luas, memanfaatkan material semaksimal mungkin, seefisien mungkin, memanfaatkan material seefisien, seekonomis mungkin. Nah, itu. Jadi arsitek lebih banyak proses merancangnya, lebih banyak berpikir. Namun kalau ketika klasik ya mengulang-ulang ya. Sering mengulang-ulang, memakai mencomot sini, mencomot sana, hanya gitu. Nah, ini arsitektur di era ini lebih dinamis, lebih kreatif. Yang lain definisinya adalah arsitektur yang ilmiah sekaligus arsitektur yang estetik. Ya, ilmiah, artistik, dan estetik, atau arsitektur yang artistik, estetik, dan estetik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi arsitekturnya ilmiah tapi artistik ya. Nah, lebih mungkin olah bidang, olah garis itu estetiknya. Arsitektur yang artistik, estetik, namun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, logis.
bisa masuk di logik. Nah, ilmiah itu logika masuk. Nah, ini definisi dari arsitektur modern. Ya, kita lihat lagi. Pendorong pertumbuhan arsitektur modern itu apa? Ya. Jadi arsitektur modern itu tumbuh, berkembang terus. Apa sebabnya? Ya, satu, pendidikan formal, ya, mengajarkan, mendorong pemikiran modern. Ya, jadi dengan ditemukan revolusi industri, dengan ditemukan mesin, maka perubahan cepat dan sebagainya, maka pola pikir modern hadir juga di ketika era sekarang ini. Jadi itu yang mendorong arsitektur juga berkembang. Yang kedua, adanya fungsi-fungsi kebutuhan baru yang mendesak. Ya, ini dengan fungsi baru, dengan industrialisasi, fungsi baru muncul banyak sekali. Dengan ditemukannya kereta api, maka ditemukan perlu stasiun kereta api. Ditemukan mesin yang bisa memuat banyak, ya, kendaraan bermuat banyak, maka diperlukan stasiun atau terminal bis. Itu banyak, fungsi-fungsi baru banyak. Nah, demikian juga sistem organisasi kepemerintahan yang dulu hanya raja, sekarang mungkin sudah republik, ya. Ada presiden, ada MPR, DPR, gedungnya parlemen muncul lagi, dan muncul fungsi banyak sekali, pabrik terutama, terus hunian high rise building mulai diperlukan, ya. Nah, lahan semakin mahal, jadi maka teknologinya juga mendorong untuk menciptakan mewadahi fungsi-fungsi baru ini. Ini istana puri keagamaan itu di awal ketika klasik, maka ketika arsitektur modern maka menjadi pabrik, kantor, dan stasiun dan sebagainya. Ini kalau dulu ini penting, namun sekarang ini hanyalah penunjang dari fungsi-fungsi ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini musola, hadirnya ke tempat agama itu adalah sebagai penunjang. Kampus, kegiatan aktivitas pendidikan, ada masjidnya. Nah, itu jadi sebagai sarana penunjang, bukan pokok lagi. Nah, kalau klasik masih dominan istana, ya, istana tempat raja, keagamaan, ya, kuil, sebagainya, gereja, masjid penting. Namun di era ini sudah berubah. Baik, yang ketiga, penggunaan bahan dan penanganannya sangat mudah karena segala sesuatunya direncanakan di dalam pabrik. Nah, ini jadi bahan sudah dicetak di dalam pabrik. Nah, cirinya apa? Pabrikasi tentunya adalah moduler, direncanakan di dalam pabrik. Tekel ukuran 30-30, ada 20-40, ya situ aja, banyak produksi. Nah, Anda sebagai seorang arsitek, bagaimana memanfaatkan modul-modul ukuran hasil fabrikasi tadi, ya, memanfaatkan itu arsitek tugasnya. Kalau tidak sesuai dengan modul, maka tidak efisien, tentunya banyak yang dibuang lah, berarti bukan arsitektur modern, gagal berarti. Oke. Perencanaan suatu bangunan dimulai dari kebutuhan dan kegiatan, tidak dari bentuk luarnya, sehingga manusia dapat menuntut apa yang dibutuhkan secara mutlak. Jadi di sini dalam berpikir merancang dimulai dari fungsi dulu, kebutuhan, kegiatannya apa, baru diwadahi dengan arsitektur, dengan bangunan. Nah, ini lain dengan masa lalu bikin ruang gitu, ya silakan manusianya aktivitas di dalamnya, multi-purpose room, gitu. Jadi ketika modern maka fungsi dipentingkan. Nah, sekarang Anda merancangkan studi ruang itu penting dulu, dia utamakan, ya, bukan. Nah, nanti kita lihat. Baik, adanya promosi tentang keberadaan arsitektur modern melalui pameran, publikasi, dan perdebatan. Nah, ini yang mendorong perdebatan. Jadi ketika revolusi industri terus bergerak itu
mulai ada satu perdebatan apa gejolak ya. Sikap, nah, seperti kemarin ada gejolak arsitektur klasik itu, maka ada tiga sikap ya, yang oportunis, ada yang ada tiga hal ini mempengaruhi hadirnya arsitektur modern. Nah, nanti terus gugurnya arsitektur modern sendiri juga karena publikasi dan perdebatan. Nah, jadi dinamis, arsitektur modern ini dinamis, sangat dinamis. Tidak ada bakuan yang bisa dipertahankan gitu saja. Mulai berkembang prinsip kehidupan, kapitalisme, marxisme, komunisme, religius dan lain yang saling berebut pengaruh dalam prinsip berkehidupan. Ini juga mempengaruhi. Pengaruhnya banyak ini terhadap arsitektur, ya, khususnya arsitektur modern. Kapitalis menghasilkan apa, marxisme menjadi apa, religius menjadi kelompok ini. Nah, ini juga mempengaruhi hadirnya pertumbuhan arsitektur modern. Kebutuhan bahan bakar untuk industrialisasi juga mendorong. Ya, karena butuh bahan baku, maka butuh mobilitas, butuh sarana. Ya, butuh sarana, untuk mobilitas butuh sarana, dimanapun seperti itu. Ya, begitu yang mendorong pertumbuhannya arsitektur modern. Karena kebutuhan ini industrialisasi, penyebaran kemana-mana, nah, maka berkembanglah arsitektur modern. Terjadi perang besar dengan menggunakan teknologi, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ini yang memicu juga tumbuh pesatnya arsitektur modern. Ya, perang hancur semua, bagaimana membangun secara cepat untuk pakai teknologi. Hasilnya nanti arsitektur modern. Nah, ini yang mendorong tumbuhnya arsitektur modern. Masih ada lagi. Kita coba bandingkan antara arsitektur klasik dan arsitektur modern. Apa sih bedanya? Kita lihat ini. Kalau arsitektur klasik, orang seni yang berperan. Jadi arsitek itu adalah seniman. Dia langsung membuat di lapangan arsiteknya. Dia seniman. Namun kalau sekarang teknologi yang berperan. Nah, jadi teknologi menjadi peran karena hasil produksinya apa? Material. Material yang ukuran moduler tadi. Jadi sangat mempengaruhi dari bentuk arsitekturnya. Kalau ini orangnya langsung terjun ke sana. Yang kedua, seni dimasukkan dalam bangunan. Kalau di sini pemasukan karya seni ke dalam perakitan. Ya sudah, jadi secara modul jadi, maka seni dimasukkan sebagai ragam hias. Peran seni di sini sebagai ragam hias. Kalau ini enggak, ini jadi satu, membangun. Karena orang seni juga mendesain juga bentuknya, interiornya, ragam hiasnya, dia langsung di sini. Ya, seni dimasukkan ke dalam bangunan, menyatu jadi satu dalam bangunan. Namun kalau ini enggak, bangunannya sudah jadi ditempel-tempel gitu ya. Suatu saat bisa berubah. Kalau ini enggak. Kalau klasik sudah mati. Perhatian perancang lebih dikhususkan pada bangunan. Ya, ini ya. Kalau di sini lebih dipusatkan pada pemakai atau manusianya, karena yang diwadahi adalah manusia, maka penting ya, lebih memanusiawikan. Tadi di depan sudah kita sebutkan. Kalau di awal di sini di klasik lebih kepada bangunannya. Jadi bentuknya seperti apa dibikin. Nah, silakan manusia dimasuk ke dalamnya. Gitu. 4. Ketahanan orang yang tinggal di dalam disebabkan oleh rasa artistik. Kalau di sini disebabkan oleh kenyamanan biologis yang diciptakan oleh teknologi. Jadi rasanya nyaman, sumuk, ya, hangat. Nah, itu suasana tidak disuguhi sesuatu, polos ya, interiornya polos. Nah, sebagaimana kan nyaman, di awal kasih kipas angin, sekarang sudah pakai AC. Ruangannya cukup kotak. Kalau klasik di dalam ruangnya dihias ya.
diartistikan, bentuknya kolom dikasih yang itu, plafonnya dikasih lukisan dan sebagainya. Nah, ini klasik. Ini polos, beda ya. 5. Perancang arsitek banyak membicarakan ornamen, dekorasi, warna, dan tekstur. Nah, ini diomongkan ornamennya gimana, dekorasinya gimana. Namun ketika di modern, perancang banyak membicarakan masalah bidang dan garis. Ya, akibat dari material yang moduler tadi ditata, maka menjadikan bidang-bidang dan garis-garis. Nah, bagaimana menata garis dan bidang? Ini menjadi permasalahan estetika. Ya, oke. Yang keenam, pengetahuan tentang bahan lebih menonjol, ya, karena diolah seninya, lebih menonjol. Kalau di sini pengetahuan tentang bahan tidak menonjol, cukup tahu ukurannya sudah cukup. Nah, cukup ukurannya, dimensinya, ya untuk modul ya gampang. 7. Bentuk merupakan olahan artistik. Kalau di sini bentuk merupakan konsekuensi gejala struktur dan mekanis, akibat dari gejala struktur dan mekanis. Jadi yang penting di sini ruang ini, pemakainya ini, kotak-kotak modulnya berapa, ya, terus ketemu kotak-kotak, lah ditarik ke atas, dindingnya dibentuk, kolomnya dipasang, ya hasilnya itulah yang hasil daripada arsitekturnya. Kalau sini bukan, diolah artistiknya. 8. Proses pembentukan arsitektur oleh rasa dan seni harus rasional dan ilmiah. Namun di sini proses pembentukan arsitektur oleh akal dan nalar, ya, logika, material, harus artistik dan estetik. Gimana artistik dan estetiknya? Yaitu dengan bagaimana mengolah garis-garis ini, bidang dan garis ini. 5 ini. Estetikanya dengan olahan garis dan irama dari bagaimana olahan garis dan bidang, itu estetiknya. Oke. Yang 9, pemakai menyesuaikan diri dengan bangunan, ya, pemakai menyesuaikan diri dengan bangunan tadi, arsitekturnya udah jadi, manusianya masuk ke dalam bangunan, nah itu disesuaikan. Nah, kalau di sini bangunan disesuaikan dengan pemakai tadi, fungsinya apa, gunanya apa, nah bangunannya disesuaikan. Ya, itu yang 10. Arsitek adalah seorang ahli komposisi. Kalau di sini arsitek adalah seorang koordinator dari para ahli, ya, jadi banyak melibatkan banyak hal ahli. Nah, ini jadi dipahami benar, tolong dipahami benar bahwa akhirnya, nah kalau ini seorang ahli komposisi, ya arsitektur langsung terjun di sana ahli. Namun di sini arsiteknya adalah seorang koordinator dari para ahli. Banyak yang terlibat dalam membuat arsitektur. Jadi sebagai koordinator. Nah, itu. Jadi gitu pemahaman tentang arsitektur modern. Perhatikan benar perbandingan ini, perbedaan ini justru saling bertolak belakang, tidak ada yang berseiringan. Muncullah generasi yang disebut arsitektur modern sekarang. Baik, selanjutnya materi kita akan ngomong lebih detail bagaimana arsitektur modern itu, ya, perkembangannya bagaimana akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Namun materi juga tolong diperhatikan, kemarin sudah ada gejolaknya, gimana mengakibatkan seperti apa, ya, terus muncullah arsitektur modern sekarang ini dengan definisi sudah kita sampaikan pada hari ini. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.